Selanjutnya yaitu dari tema yang ketiga, Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wa udribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya. Nah, ketika pengajaran kepada anak sudah tercapai dengan cara-cara yang ringan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, maka tidak boleh beralih kepada cara yang keras, karena itu akan memberikan kerusakan yang tidak ada faedahnya, karena ada cara-cara yang ringan pun sudah tercapai tujuannya tanpa cara yang keras. Maka jika anak enggan sholat, tidak boleh langsung dipukul, melainkan lebih dahulu diajak dengan lemah lembut, persuasif, dan kata-kata yang baik. Pukulan adalah alternatif yang paling terakhir. Ada hadis tentang kasih sayang kepada anak. Nabi SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir penguasa adalah pemimpin. Seorang suami pun pemimpin atas keluarganya dan istri pun juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Nah, gitu. Suami dan istri itu haruslah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memelihara keluarganya. Dalam hal ini yang terutama adalah anaknya. Anak itu sangat menjadi apa ya, tolak ukurnya itu adalah orang tuanya tentu gitu. Jadi anak itu adalah akan menjadi generasi penerus orang tua kelak. Sebab anak merupakan usaha orang tuanya yang dapat menjadi simpanan di akhirat. Nah, di sini ada beberapa cara ketika kita mendidik anak ya, atau dengan cara memukul itu, yaitu yang pertama, tujuan memukul adalah untuk mendidik. Nah, memukul itu hanya untuk mendidik niatnya ya. Kita niatkan dalam hati bahwa memukul itu karena mendidik anak. Yang kedua, hendaknya pukulan merupakan langkah terakhir, utamanya cara yang lemah lembut. Jadi kita itu tidak boleh memukul anak kita kalau masih ada cara yang lain yang lebih lemah lembut yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, bolehnya memukul adalah jika ada sangkaan kuat akan menghasilkan suatu maslahat. Gitu. Yang keempat, pukulan tidak boleh sampai melukai. Jadi memukul itu harus dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, jangan sampai melukai. Tidak boleh memukul anak ketika akal anak kurang sempurna, seperti ketika ia sedang emosi atau sedang menangis gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana waktu dan tempat ketika kita ingin memukul anak ya. Ada yang pernah saya dengar itu bahwa kita tuh tidak boleh memukul pada wajah ya. Itu sangat sensitif sekali kalau kita memukul sampai pada wajah ataupun pada tempat-tempat sensitif yang lainnya. Bagaimana kita itu bersikap kepada anak itu mengajarkan budi pekerti. Anak harus diajar bagaimana bertata krama. Pengajaran ini berlangsung mudah dan lancar jika orang tua cukup bahagia dan harmonis. Karena anak pun merasa bersahabat dengan orang lain. Ingin seperti kedua orang tuanya, kemungkinan untuk membentuk watak seseorang sebaiknya ialah dengan waktu yang masih muda, pada waktu ia masih kecil. Jadi pembentukan dan pendidikan watak itu harus sudah dimulai dari rumah. Bagaimana cara kita mendidik anak? Yang itu pertama, menjauhkan anak dari pergaulan yang tidak baik. Yang kedua, membiasakan untuk bersopan santun. Yang ketiga, memberikan pujian kepada anak yang melakukan amal soleh dan mencela anak yang melakukan kezaliman. Dan yang keempat, menanamkan sikap sederhana.